Cek cek 1 2 3 cek. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Pilianto. Bagaimana teman-teman kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki teman-teman. Intinya kita saling mendoakan lah, karena ketika kita mendoakan yang baik-baik pasti kita akan mendapatkan yang hal baik juga. Begitu pun sebaliknya, ketika kita menjelekkan mendoakan seseorang dengan kalimat yang jelek, mungkin doa itu akan kembali ke kita. Maka dari itu di video ini saya selalu mengucapkan doa untuk kalian. Semoga saya juga mendapatkan doa kembali untuk saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kondisi alam Indonesia saat ini, teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu, intinya Indonesia itu tidak baik-baik saja. Karena salah satunya di 2 wilayah di Indonesia, NTT dan kota daerah Malang Selatan, terjadi bencana alam, musibah, teman-teman. Ya, semoga ya ketika orang yang berada di wilayah sana, semoga bisa segera segera usai lah bencana itu, dan mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke. Yang pertama saya ingin membahas tentang bencana alam di NTT. Saya nggak tahu ya, maksudnya itu penyebabnya apa, ataukah faktor tempat ataukah banyak sampah di sana, ataupun di sana ada hutan ditebang. Cuma saya melihat di video itu sangat teman-teman, sangat besar banjirnya, sehingga menimbulkan berbagai kerusakan dan merugikan banyak pihak. Saya juga melihat di beberapa video postingan ya tentang banjir itu. Soalnya banjirnya itu sangat dahsyat, teman-teman, dan memakan banyak korban dan kerusakan. Oke, mari kita lihat beberapa kejadian saya lihat di video ini tentang kondisi banjir di NTT, kejadian banjir. Banjir bandang dan longsor terjadi di Desa Nele, Lamadige, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 bulan 4 sekitar pukul 2. Diketahui sampai saat ini setidaknya 41 orang meninggal dan puluhan lainnya masih belum ditemukan. Kejadian ini sangat miris, teman-teman, karena mungkin kita tidak tahu ya, kondisi alam itu setiap saat itu berubah-ubah, dan kita juga tidak tahu kapan musibah itu datang. Maka dari itu kita sebagai manusia, penghuni bumi ini, kita istilahnya wajib, teman-teman, menjaga keutuhan alam, menjaga kelestarian alam. Karena ketika kita tidak bisa menjaga kelestarian alam dan keutuhan alam, itu menyebabkan kerugian yang menyebabkan bencana, teman-teman. Contohnya kalau banjir ataupun longsor. Contohnya kalau banjir bisa juga disebabkan oleh daerah sungai yang terhambat oleh sungai, terus aliran air untuk membuang derasnya arus air itu terhambat oleh sampah. Dan longsor juga bisa disebabkan, mungkin emang kondisi alamnya rawan longsor ataupun hutan yang gundul sehingga tidak ada penopang pasir. Jadi hutannya gundul dan menyebabkan longsor. Maka dari itu kita sebagai manusia yang menghuni alam ini, kita wajib menjaga kelestarian alam,
keutuhan alam. Karena jika kita tidak menjaga, maka kita akan rugi sendiri. Dan karena apa? Suatu contoh ketika kita membuang sampah ya. Mungkin salah satu dari kita membuang sampah sedikit lah. Cuma lama-kelamaan akan banyak dan itu tidak terasa. Maka dari itu jangan menggampangkan hal sesuatu yang kecil. Karena sesuatu hal yang kecil itu suatu saat jika sering dilakukan akan menimbulkan hal yang semakin besar. Maka dari itu hal sekecil apapun teman-teman, khususnya para anak muda generasi milenial, ayolah kita istilahnya menjaga kelestarian alam ini supaya tidak terjadi setidaknya kita bisa meminimalisir bencana alam. Mungkin bencana alam tidak bisa dihindari, tapi setidaknya kita bisa meminimalisirnya. Contohnya kita membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mungkin kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, mungkin kalian ditugaskan atau mendapatkan tugas untuk menebang pohon, itu pun harus dipikir berkali-kali teman-teman, karena itu jika pohon tidak ada akan menyebabkan banjir tadi atau tanah longsor. Dan juga bisa juga pohon yang daerah yang gundul hutan ini bisa disebabkan oleh oknum untuk kepentingannya masing-masing tanpa memikirkan penduduk di wilayah tersebut, tanpa memikirkan akibatnya. Jadi kita para generasi muda, mungkin sama saja dari muda sampai tua, mari kita menjaga kelestarian alam inilah. Toh kalau kita menjaga, toh kita diuntungkan. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga, maka kita juga yang akan dirugikan. Terkadang pilihan itu ada di tangan kita, tergantung kita mau memilih yang mana. Itu sih. Jadi untuk bencana di NTT semoga cepat sudah berlalu, cuma segera masyarakatnya diberi kesabaran, ketabahan, dan semoga cepat usai. Mungkin sudah banyak bantuan ya teman-teman dari pihak-pihak yang sudah membantu, patut diapresiasi. Ya itu sih maksudnya, karena rasanya miris teman-teman, maksudnya melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah itu sangat memprihatinkan. Maka dari itu kita sebagai sama penduduk Indonesia ya doakanlah saudara kita, semoga musibah yang mereka dapatkan supaya cepat usai. Yang kedua, 4 dahsyat teman-teman mengguncang di Malang dan sekitarnya. Waktu itu saya di Kediri, cuma saya merasakan teman-teman gempa yang pertama. Jadi waktu saya beli bakso itu rasanya kok getar, saya kira itu truk yang melintas itu membuat kita rencuk, ternyata gempa. Dan itu lumayan terasa teman-teman. Ini beberapa foto ya yang terjadi di guncangan terasa pada pukul 2 siang. Waktu itu saya terasa ya sekitar jam segitu sih. Berdasarkan pantauan informasi dari BMKG, gempa berada di titik 94 km berdaya Kabupaten Kota dengan guncangan 6,7 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami. Soalnya ada beberapa, mungkin ini lumayan besar teman-teman, soalnya di wilayah Malang Selatan itu saya melihat ini beberapa foto banyak bangunan-bangunan yang roboh. Cuma syukurnya tidak terlalu parah teman-teman. Maksudnya tidak
separah di wilayah Palu sana. Jadi waktu itu dan itu terjadi 2 kali teman-teman. Jadi waktu Sabtu siang sama Minggu pagi lah jam 7. Kalau Minggu pagi jam 7 itu terasa, maksudnya nggak cuma yang paling terasa itu yang paling terasa itu Sabtu siang. Cuma saya merasa itu sangat banyak orang di intinya kan itu radiusnya jauh dari titik tersebut. Cuma saya melihat dan saya merasakan betapa kayak bingungnya ya teman-teman. Jadi kaget gitu loh. Apalagi ketika penduduk yang dekat di daerah pusat gempa itu pasti panik sekali teman-teman. Soalnya rasanya itu kayak bingung teman-teman. Jadi takut. Jadi pikiran itu pasti negatif. Takut kalau roboh ataupun sebagainya. Saya kira itu waktu itu berpotensi tsunami. Soalnya saya mengira itu ada 2 kemungkinan, mungkin gempanya terjadi di dekat gunung ataupun di wilayah selatan, daerah pantai. Ternyata benar di wilayah selatan. Cuma intinya semoga lah yang penduduk di wilayah Malang Selatan semoga diberi kesabaran, semoga tidak ada korban jiwa, dan semoga yang sebagian terkena korban jiwa semoga tidak parah dan bisa sembuh teman-teman. Jadi itu teman-teman, maksudnya sedikit saya ingin mengungkapkan tentang kondisi Indonesia saat ini, khususnya di daerah NTT dan Malang, karena saya turut prihatin lah teman-teman. Soalnya mungkin bagi kita yang belum pernah merasakan hal tersebut, mungkin rasanya biasa, maksudnya bener takut, cuma belum belum ekstrim lah rasanya. Tapi ketika orang-orang yang telah mengalami ini pasti mengalami ketakutan yang luar biasa lah teman-teman. Maka dari itu kita doakan semoga mereka cepat baik-baik saja, dan semoga diberi kesabaran dan kesehatan lah supaya mereka cepat melewati atau menjalani kejadian tersebut. Itu sih teman-teman. Maka dari itu pesan saya untuk para anak muda, mari kita menjaga keutuhan alam ini dan kelestarian alam ini. Karena jika kita tidak jika kita tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga alam, keutuhan alam dan kelestarian alam, maka kita akan rugi sendiri dan bisa mengakibatkan bencana alam. Karena gini teman-teman, bencana alam itu menurut saya itu ada 2 kemungkinan. Mungkin waktunya bencana alam, atau bencana alam itu diakibatkan oleh umat manusia. Contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, masih banyak lagi lah. Maka dari itu selagi kita bisa menjaga, maka jagalah. Jadi untuk para generasi milenial khususnya, ayo kita jaga alam kita supaya alam ini tetap terjaga sampai kapanpun, dan anak cucu kita bisa menikmati indahnya alam ini. Jadi sayang teman-teman, mungkin waktu ketika kita mulai tua dan kita tidak bisa menjaga alam tersebut, alam itu mulai rusak, maka kita tidak akan bisa menikmati indahnya alam. Yang ada hanya bencana. Maka dari itu kita harus menjaga alam ini. Oke? Sekian dulu teman-teman video tentang pembahasan tentang kondisi Indonesia saat ini. Semoga teman-teman di luar sana selalu diberi keselamatan, keluarganya selalu diberi keselamatan, kesehatan.
itu aja sih teman-teman. Jadi tetap jaga lingkungan kita masing-masing. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga video saya itu bisa mungkin bermanfaat ataupun menghibur. Dan jangan lupa stay di channel saya, saksikan video saya selanjutnya. Oke.